28 menculik Kinar. POV AUTHOR. Azian pulang setelah hampir 1 jam mengunjungi Kinar. Rasa cintanya kian tumbuh subur untuk gadis yang tumbuh bersamanya sejak kecil itu. Tapi, Kinar tidak tahu itu semua. Itu yang ada di dalam pikirannya. Dia ingin memberitahukan Kinar suatu hari nanti, tapi entah kapan. Saat pulang, terdengar ponselnya berbunyi. Dan itu dari Raka. Sahabat adiknya itu minta bertemu di rumahnya. Jadilah, Azian langsung ke rumah Raka, tidak ke rumahnya. Sekarang mereka sudah duduk saling berhadapan di halaman belakang rumah Raka, hanya berdua untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Jadi bagaimana? Kakak yakin kalau Hasbi masih hidup? Saat di coffee shop mereka memang belum bisa bicara puas, karena kebetulan Raka sedang banyak pekerjaan. Iya, aku yakin itu dia. Bahkan, Kinar mengatakan dia datang dan mengancam nyawanya lagi. Tampak jelas kegelisahan saat Azian berkata. Raka diam, raut wajahnya tampak berpikir keras. Kita harus menjebak dia agar keluar dari persembunyiannya. Azian berkata pelan namun syarat akan emosi. Baiklah, ayo kita buat rencana kalau memang benar kamu yakin begitu, sahut Raka. Dan mereka pun mulai mengatur strategi untuk membuat Hasbi keluar dari persembunyiannya. Sementara di tempat lainnya, di sebuah kamar, tampak seorang pria tampan dengan tatapan dingin sedang meremas kepalanya dengan kuat. Sayang, panggil seorang wanita dengan nada lembut dan memeluk pinggangnya. Sesekali wanita cantik itu mengecupi leher sang pria yang tidak lain adalah Hasbi, dan wanita itu adalah Dara istrinya. Hasbi melepaskan pelukan Dara dengan kasar, hingga wanita itu terjerembab di atas tempat tidur. Dara mengembuskan napas pelan, berusaha mengatur emosinya. Dia harus tenang menghadapi Hasbi, lelaki yang bisa saja meledak kapanpun tanpa bisa diprediksi. Aku sedang tak ingin digoda. Diamlah, ujarnya dengan nada dingin. Hasbi berdiri dengan tatapan tajam, kemudian mengepalkan tangannya dengan kuat. Semua akan baik-baik saja, ujar Dara. Dia berdiri dan memeluk suaminya dari belakang. Tak peduli dengan kekasaran dan penolakannya tadi. Baik bagaimana? Kakaknya sudah melihatku tadi. Aku yakin dia mengenaliku. Hasbi menyahuti dengan penuh emosi dan kemarahan. Untunglah, aku tadi sempat mencegahnya. Dara pindah posisi jadi berada di hadapan Hasbi. Ya, wanita yang menabrak Azian adalah Dara. Wanita itu sengaja melakukannya untuk mencegah Hasbi tertangkap Azian. Hasbi diam. Dara mulai melingkarkan tangannya di leher sang suami. Dia tahu cara agar emosi suaminya berkurang dengan permainan ranjang. Meski awalnya, Hasbi diam tak merespons. Namun dengan liarnya godaan Dara, istrinya, dia pun mulai tak bisa menahan diri. Hingga akhirnya mereka larut dalam pergumulan panas. Aku harus mempercepat dan merubah rencanaku, ujar Hasbi, setelah urusan iya-iyanya tuntas. Dara mengernyitkan dahi. Merubah rencana? Iya, kamu tak perlu ikut campur lagi sekarang. Karena akulah yang akan mengurus segalanya, lanjut Hasbi dengan senyuman jahat yang dia tunjukkan. Apa tak bisa kamu melupakan semuanya? Tanya Dara. Dia berharap suaminya menghentikan perbuatannya. Dia takut jika sampai ketahuan lalu berurusan dengan polisi. Mendengar perkataan Dara, tatapan Hasbi bertambah gelap dan suram. Jangan pernah menginterupsiku, apalagi untuk sesuatu yang aku tidak suka. Mencengkeram pundak istrinya sangat kuat, hingga Dara meringis menahan sakit. Maafkan aku, ringisnya. Hasbi mengendurkan cengkeraman tangannya, kemudian pergi meninggalkan wanita itu yang sekarang sudah berlinang air mata. Hasbi bisa mendapatkan kunci serep kamar Kinar lewat campur tangan sang istri. Ya, Dara punya banyak kenalan di rumah sakit tempat Kinar dirawat, karena ternyata dia menjadi salah satu dokter andalan di sana, hanya saja menangani pasien dengan kasus berbeda. Sehingga,
Dengan mudahnya dokter Dara mendapatkan kunci itu, lalu membuat duplikatnya dan memberikannya kepada Hasbi suaminya. Dara memang sangat mencintai Hasbi. Berawal dari pria itu yang rutin melakukan terapi kepadanya, hingga akhirnya mereka memutuskan menikah diam-diam, karena ibu Hasbi yang tidak merestuinya, dengan alasan yang tidak jelas. Hingga akhirnya Hasbi dijodohkan dengan Kinar. Itulah sebabnya, Hasbi tak pernah mau menemani Kinar, karena dia sudah punya Dara. Bertahun-tahun mereka menikah hingga punya anak lelaki tampan, namun masih tak diketahui keluarga Hasbi. Malam merangkak naik, Hasbi menuju rumah sakit tempat Kinar dirawat. Dengan mudahnya dia masuk, karena dokter Dara menyertainya. Kebetulan dokter Dara bagian piket malam ini. "Hati-hati, aku takut kamu," ucapan dokter Dara terjeda oleh telunjuk Hasbi yang menyentuh bibirnya. "Tenanglah, semuanya sudah kuatur," ujar Hasbi. Dia memakai topi dan masker. Suasana malam yang sepi, ditambah satpam yang ketiduran karena diberi kopi yang mengandung obat tidur. Ceklek, Hasbi membuka pintu kamar Kinar. Gadis itu tampak lelap. Hasbi menyunggingkan senyuman, dia sudah memprediksikan semuanya. Dia membekap mulut dan hidung Kinar dengan sapu tangan berisi obat bius. Kemudian mendudukkannya di kursi roda, dan membawanya keluar dari rumah sakit. Untuk CCTV, semuanya sudah Hasbi bereskan sehingga tidak akan ada yang mengetahui apa yang terjadi. Seorang berseragam satpam membantu Hasbi membawa Kinar. Tentu saja pria itu tidak bekerja sendirian, ada beberapa orang yang membantunya, orang bayarannya. Hasbi tersenyum licik, "Done," gumamnya, lalu dia melakukan hal yang membuat semuanya panik. Asap tampak mengepul, seiring dengan alarm kebakaran yang berbunyi. Hasbi mengguncang-guncang tubuh satpam sebenarnya yang sebelumnya sudah diberi kopi berisi obat tidur. Pak, bangun. Itu ada kebakaran." Dengan panik Hasbi berteriak tepat di telinga Pak Satpam. Satpam itu berusaha membuka matanya meski susah payah. Dia melihat beberapa orang dengan gangguan jiwa tampak berhamburan, yang lebih mengejutkan adalah api yang sudah membesar. Para dokter piket dan perawat shift malam pun berusaha memadamkan api. Dengan menahan kantuk berat, satpam itu berusaha membantu. Meski akhirnya dia jatuh pingsan, karena saking mengantuknya bercampur menghirup asap dari api yang berkobar. Hasbi mundur secara teratur dan pergi. Dia berhasil dengan rencananya, menculik Kinar, dan berniat menghukum gadis itu atas kesalahannya di masa lalu, itu yang ada di dalam pikiran Hasbi. Sementara, Kinar sendiri tidak tahu apa salahnya. Suara sirene mobil polisi, ambulans dan mobil pemadam kebakaran mulai berdatangan. Dara bersama yang lainnya berusaha menyelamatkan pasien sebisa mungkin. Meski sebenarnya hati Dara merasa sedih, karena suaminya lah penyebab semua ini. Hasbi tertawa di dalam mobil yang dia kendarai, menuju sebuah tempat yang dia gunakan untuk menyekap wanita yang menurutnya bersalah, sangat bersalah dan menjadi penyebab kematian seseorang. Orang yang dia sayangi di masa lalu. Dia bersumpah untuk membalas atas kematiannya. Meski harus mengorbankan banyak nyawa tak berdosa. Seperti di rumah sakit jiwa tadi, ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup asap yang berlebihan. Hasbi sudah sampai di tempatnya menyekap Kinar. Gadis itu masih belum sadar karena pengaruh obat tidur dalam dosis tinggi. "Kamu memang bodoh hingga tidak tahu apa alasanku melakukan ini semua kepadamu," Hasbi bergumam, tangannya mencengkeram dagu Kinar dengan cukup kuat. Padahal gadis itu sekarang sedang tak sadarkan diri. Every day, late at night, not okay. All I want, and I